Ya, masih bersama kami pemirsa dalam dialog One Talk, tentunya masih dengan tema yang sama, kesiapan daerah menyongsong era televisi digital. Masih bersama dengan Pak Eris, ada juga Pak Immanuel Yosua, selaku Ketua KPID Jawa Timur, ada Pak Adiana Slamet selaku Ketua KPID Jawa Barat, serta Pak Suko Widodo, pengamat media. Jadi hari ini One Talk spesial ya, kita disponsor langsung oleh Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia dan juga Kominfo tentunya. Langsung saja kita kembali lagi ke pembahasan kita hari ini. Silakan Pak Eris. Baik, terima kasih Mbak Intan. Pak Suko, tadi ada gangguan sinyal ya Pak Suko ya. Ini Mohon maaf, Pak Eris. Pak Suko ini akibat karena analog switch-off-nya belum jadi frekuensinya oleh televisi analog. Pak, tadi secara tidak langsung Anda pun juga mendengar apa gagasan dari Ketua KPID Jawa Timur dan Jawa Barat. Indonesia ini negara yang paling lambat melakukan proses migrasi. Dulu alasannya karena tidak ada legislasi primer. Undang-undang penyiaran ini sudah tahun dan itu belum direvisi saja. Kemudian muncul Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja pun juga pemerintah menghadirkan 2 permen tahapan analog switch off itu juga belum berjalan dengan baik. Dalam tanda kutip 2 November pun juga masih dalam tanda tanya apakah akan terjadi atau tidak. Komentar Anda Pak Suko sebagai pengamat media. Ya, terima kasih Mas Eris. Mohon maaf, ini dalam sana hidup itu dirapkan. Tapi kira-kira begini, sekitar setengah tahun yang lalu, saya ditemui 36 pemilik stasiun lokal, TV lokal, dan mereka mengeluhkan terutama satu soal pembiayaan itu. Sampai satu saat saya mengatakan ini harus ada jalan tengah. Bagi saya yang penting bahwa perubahan teknologi ini keniscayaan dan perubahan menuju ASUR saya kira sebuah keharusan, karena kalau kita lihat kan kita nomor 2 ombaknya setelah Timur lah. Jadi dalam konteks global saya kira Indonesia yang selalu nomor 1 kaya raya, kenapa tidak sana? Yang jadi soal adalah ketika kemudian kebijakan itu seperti kata Mas Adiana itu menarik juga. Jadi keputusan pemerintah itu kan istilah beliau tegak lurus, tapi saya mengatakan bahwa kebijakan publik itu adalah sesuatu yang boleh dan tidak, yang itu kewenangannya pada pengelolaan negara ini. Nah, kalau kita kemudian memundurkan lagi, itu ketertinggalannya nanti makin jauh. Bahwa kemudian di sana sini misalnya ada keluhan masyarakat, ada keluhan pemilik di lokal, itu dicarikan solusi. Salah satu usulan saya adalah ini bukan masalah dampak ya, tapi bagi stasiun-stasiun yang tidak mampu, maka harus ada subsidi itu bisa jalan tengah. Dan di mana kalau hanya saya hitunglah tidak terlalu banyak, itu pemerintah provinsi misalnya itu cukup bisa mendanai itu, tetapi dengan tentu catatan. Kalau tidak, nanti akan menimbulkan maupun di masyarakat kekacauan informasi, ketidaktepatan dan tidak jelas itu menjadi kabur, dan itu akan mengganggu sistem penyiaran nasional. Dan saya kira kalau dalam dunia komunikasi publik itu kacau, maka akan tidak bagus bagi Indonesia. Jadi saya tidak lagi mendebatkan apakah siap atau tidak, masyarakat di riset atau tidak, tapi ini sudah lama dan perkembangan dunia kesana, maka mau tidak mau dihargai. Jadi jangan tahu-tahu. Apakah kebijakan publik itu berisiko? Ya, tentu saja ada berisiko. Tapi kan dengan Anda semua punya kemampuan untuk mengasis ya, prediksinya akan sesuatu harus dilakukan. Kira-kira gitu Mas Eris. Baik Pak Suko, tapi kalau seandainya 2 November itu sebagai batas akhir, kemudian ada statement bahwa itu menjadi start atau awal dari proses analog switch off, apakah itu menurut Pak Suko melanggar undang-undang? Karena di Cipta Kerja sudah sangat jelas 2 tahun sejak ditandatangani undang-undang ini Pak Suko. Ya,
ditarik ke undang-undang lagi kan, undang-undang cipta kerja juga lagi dipersoalkan kan. Tapi menurut saya kita mulai kemudian tarik ke undang-undang pendekatan kultural, pendekatan fakta, pendekatan apa ya, kebijak jauh lebih bagus daripada kita mendasarkan regulasi yang mungkin itu juga tidak dihitung risiko-risikonya ketika diterapkan. Oke. Tadi agak kurang jelas karena gangguan sinyal. Saya ke Kang Adiana. Kang Adiana juga sudah mendengar mungkin informasi bahwa tanggal 2 November itu bukan akhir, tapi ada apa? Informasi bahwa itu menjadi awal dari proses analog switch off dan akan dimulai dari Jabodetabek plus 177 kota di Indonesia yang selama ini memang spot terestrial gitu kan. Jadi itu sebenarnya tidak dalam proses ASO sesungguhnya kan begitu. Gimana komentar Anda, Pak Dian? Ya, saya pikir kalau Jawa Barat ya, Jawa Barat ini kan ada klaster megapolitan ya kami sebutnya ya, Kang Eris ya. Jadi Bogor, Bekasi, Depok ya yang melakukan analog switch off. Lalu Jakarta, Tangerang dan yang lain-lain. Nah ini kan menjadi catatan ya, menjadi catatan penting gitu ya bahwa memang proses analog switch off ini tidak sempurna bahasa saya. Ya. Tapi kemudian kalau saya melihat bahwa apapun itu gitu ya, kebijakan analog switch off gitu ya, paling tidak gitu, ketika saya berdiskusi dengan beberapa akademisi di kampus gitu ya, paling tidak ibu kota ini gitu ya dan sekitarnya, Kak Eris, sudah melakukan analog switch off ya. Artinya apa? Bahwa induk jaringan paling tidak semuanya harus digital switch on. Ya. Jadi maksud Pak Adiana November ini ibu kota di luar Jabodetabek juga harus analog switch off. Ya saya pikir harusnya seperti itu ya. Kayak misalkan Kota Bandung, Kang Eris ya. Ya. Kota Bandung ini kan atau Bandung Raya ya. Bandung Raya ini kalau kita melihat kesiapan siap semuanya ya. Masyarakatnya siap, TV lembaga penyiaran lokalnya siap gitu ya. Lalu salah satu misal ya, kalau saya meminjam bahasanya kementerian, salah satu kota, salah satu lembaga survei gitu ya, yang kemudian banyak dilihat dan ditonton gitu ya. Nah maka saya pikir tidak hanya bicara pada konteks Jabodetabek ya, saya pikir ya, tapi kota-kota yang kemudian menjadi ibu kota provinsi gitu ya, itu harus secepatnya analog switch off. Karena memang Kang Eris ini lagi-lagi gitu ya, saya sih hanya menggarisbawahi ya. Ini saya harus menggarisbawahi bahwa kebijakan ini sesungguhnya untuk siapa, ya. Terlepas bahwa regulasi yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang 11 tahun 2020 ini banyak bolong-bolong, ada bolong-bolong. Ya. Tapi kemudian gitu ya, ketika sudah ditetapkan, kayak gitu ya, dan ada beberapa pasal yang kemudian harus dilaksanakan, bahkan seluruh pasal yang harus dilaksanakan, terutama klaster penyiaran gitu ya, ini kan harus tegak lurus di. Oke. Balik lagi tadi Kang Eris, jadi jangan sampai hubungan antar aktor gitu ya, itu tidak lagi memihak pada kepentingan publik. Menurut amanat Undang-Undang menurut amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, menurut pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 kan kayak gitu ya. Lalu menurut Undang-Undang 11 tahun 2020, lalu menurut hal-hal yang kemudian melatar belakangi secara sosiologis, filosofis dan antropologis, kenapa kemudian analog switch off ini harus secepatnya dilakukan. Saya pikir benefitnya tidak hanya bicara masalah penyiaran ya, Kang Eris. Ya. Semua aspek, Kang Eris. Apalagi di Jawa Barat gitu ya. Baik, yang penting tadi harus tegak lurus terhadap aturan dan juga kita harus tetap menjaga kepentingan publik ya. Kita akan lanjutkan ke segmen terakhir, Mbak Intan silakan. Baik, terima kasih Pak Eris dan juga seluruh narasumber ya. Tentunya ini menjadi pembahasan yang menarik lagi dan nanti juga akan ada pembahasan yang lebih menarik lagi untuk seluruh pemirsa Madu TV. Jangan kemana-mana.
Sesaat lagi kami akan segera kembali.